Selamat Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sudah absen kah? Sudah, Ibu. Oke, baik, hari ini kita akan menjelaskan materi tentang pengukuran waktu, panjang dan luas volume. Baik, anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang tahu pengertian dari pengukuran atau apa itu pengukuran? Coba yang tahu. Yang saya tahu sejak Ibu, alat ukur waktu. Oke. Alat ukur waktu itu digunakan untuk mengukur waktu, bisa detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Baik, tidak mengurangi jawaban dari teman kita, saya akan menjelaskan lebih detail. Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja, baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Oke, anak-anak, coba sebutkan apa-apa saja yang kalian tahu tentang alat ukur waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat ukur waktu yang bisa digunakan, yang kalian lihat setiap hari, apa-apa saja? Coba sebutkan. Jam, Ibu. Oke, apalagi? Stopwatch, Ibu. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, baik, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jam tangan atau disebut arloji. Jam tangan atau arloji biasa dikenalkan di pergelangan tangan. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Hal ini untuk memudahkan seseorang untuk melihat waktu di suatu tempat secara mudah. Arloji juga merupakan salah satu jenis dari jam karena arloji dilengkapi dengan jarum, detik, menit, dan jam. Seperti alat ukur panjang, jam tangan memiliki skala untuk melihat waktu. Dan kita menilai sama seperti jam pada umumnya, yaitu skala detik dan terbesar jam. Yang kedua itu stopwatch. Stopwatch dilakukan untuk lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya, seperti ini dia. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke. Stopwatch ini ada dua jenis. Yang pertama itu stopwatch analog dan stopwatch digital. Keduanya memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Stopwatch analog memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,1 sekon. Sedangkan stopwatch digital memiliki tingkat ketelitian mencapai 0,01 sekon. Sedangkan kalender kalian tahu toh? Ya, Ibu tahu. Kalender itu digunakan untuk mengukur rentang waktu yang cukup lama, termasuk hari, bulan, dalam 1 tahun. Kalender merupakan sebuah sistem mempersembahkan nama pada sebuah periode waktu seperti nama-nama hari. Baik, yang berikut selai pasir. Kalian tahu selai pasir? Tidak tahu, Ibu. Oke, selai pasir itu semacam ini. Oke,
Selai pasir merupakan salah satu jenis alat ukur waktu tidak baku. Namun penggunaan jam pasir sebagai alat pengukur waktu sekarang sudah tidak begitu populer. Dan bahkan kebanyakan orang sudah sebagai benda atau hiasan rumah. Hal itu karena benda ini adalah benda kuno yang pada zaman dahulu digunakan untuk pengukur waktu sebelum ditemukan satuan detik. Yang berikut, dimer digital. Kalian tahu dimer digital? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Dimer digital yang macam begini. Ya, Baik, dimer digital. Dimer digital ini digunakan di ruang lingkup atau laboratorium, alat penguji, ruang peneliti, dan lain-lain. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat memudahkan dan melakukan proses pengujian, terutama ketepatan waktu uji. Alat ini juga bisa menjadi pendukung dalam kerja alat uji yang bergantung pada waktu yang dibutuhkan. Baik, yang berikut, jam dinding. Jam dinding pasti ada di rumah masing-masing, toh? Iya, Ibu. Baik, jam dinding itu hampir setiap orang memiliki jam di rumah masing-masing. Jam dinding digunakan untuk melihat waktu yang ada pada suatu tempat. Melihat waktu yang ada pada suatu tempat, sebuah jam memiliki 1/24 hari. Dalam satu jam terdiri atas satuan yang lebih kecil, yaitu 60 menit atau 360 detik. Baik. Perhatikan gambar berikut ya. Iya, Ibu. Baik, perhatikan ya. Jarum panjang itu menentukan apa, anak-anak? Menentukan detik, Ibu. Menit atau detik? Menit, Bu, menit. Oke. Kalau jarum pendek menentukan apa dia? Jam, Ibu. Oke, baik. Kalau di angka 8 jarum pendek berarti dia menentukan jam. Sedangkan di angka 12 jarum panjang menentukan menit. Baik. Jarum pendek menuju angka 8 dan 12 menuju angka 12. Selanjutnya, bagaimana cara menulis waktu? Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, dalam sehari semalam ada 24 jam. Maka dalam sehari semalam jam berputar sebanyak 2 kali. Putar terus dia dari angka 12. Putar terus 2 kali. Jadi setelah pukul 12 tepat siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 13 tepat hingga ke pukul 24 tepat. Dia tidak boleh hitung 12, hitung lagi 1, tidak. Lanjutannya 12, 13, 14, 15. Seterusnya.
Baik, penulisan diteruskan ke pukul 1 tepat hingga pukul 24 tepat. Pukul 24 tepat sama dengan pukul 12 malam. Kemudian pukul 1 malam. Jelaskan tadi. Sudah Ibu. Oke, baik anak-anak, itulah beberapa alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, hingga tahun. Oke, coba kalau kalian masih ingat apa-apa saja tadi pengukuran waktu yang sering kalian lihat di rumah. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita melanjutkan tentang pengertian pengukuran panjang. Kita ketahui alat pengukuran panjang itu ada dua. Ada yang tahu di sini alat pengukuran panjang dua? Tidak, Bu. Alat pengukuran panjang itu yang pertama alat ukur tidak baku dengan alat ukur baku. Alat ukur baku itu ada yang tahu? Alat ukur baku. Alat ukur baku misalnya mistar, Ibu. Ya. Ada lagi? Itu saja yang kami tahu, Ibu. Alat ukur baku itu yang pertama itu mistar, yang kedua meteran pipa, yang ketiga dengan meteran roll besar. Sedangkan alat ukur tidak baku misalnya seperti depa atau dua yang direntangkan dengan langkah kaki. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat ukur panjang menggunakan penggaris. Seperti yang kita ketahui, penggaris memiliki satuan sentimeter. Bu, menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan satu ujung tepat di angka 0, sedangkan ujung lain diukur pada yang tertera, seperti yang sudah Ibu gambarkan di sini, yaitu salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Misalnya seperti ini. Ujung ini Ibu gambar kayu. Ujung lidi ini Ibu letakkan di angka 0. Kita mulai mengukurnya dari angka 0 sampai 7 ini menandakan panjangnya lidi tersebut. Empat garis. Dari keempat garis di sini, kita bisa buat perbandingan. Garis pertama lebih panjang dari garis ketiga. Garis kedua lebih pendek dari garis keempat. Garis keempat lebih panjang dari garis pertama. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke materi luas dan volume. 3. Oke, anak-anak, kita masuk pada luas dan volume. Ada yang tahu apa itu pengertian luas? Tidak tahu, Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan anak-anak. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan dan jenis. Biasanya suatu daerah dibatasi oleh kurva tertutup. Sudah dengar anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, anak-anak, itu tadi pengertian dari luas ya. Contoh permukaan permasalahan luas itu anak-anak, balok. Contohnya ini anak-anak, bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke. Pengertian dari balok itu anak-anak,
sebuah bangun ruang yang terbentuk dari 3 pasang persegi panjang. Ciri-ciri dari balok itu anak-anak, yang pertama memiliki total 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Yang kedua, sisi balok berbentuk persegi panjang atau persegi. Yang ketiga, memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 panjang, yaitu sisi depan, belakang, sisi atas, dan bawah. Contohnya seperti ini anak-anak. Depan, belakang, atas, dan bawah. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke. Rumus luas permukaan balok. Setiap sisi dari balok itu anak-anak memiliki bentuk persegi panjang. Rumus yang biasanya kita gunakan untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Rumus luas permukaan balok. L sama dengan kali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk bisa lebih memahami selanjutnya anak-anak, mari kita perhatikan contoh soal. Oke anak-anak, saya akan membacakan contoh soal di sini ya. Ya, Ibu. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 20 cm, lebarnya 2 meter, dan tingginya 10 cm. Maka berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Penyelesaiannya, lebar sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Lebar sama dengan 200 kali 2 tambah 200 kali 10 tambah 2 kali 10. Lebar sama dengan 2 kali dalam kurung 400 tambah 2000 tambah 20 Lanjut. tambah 20 sama dengan lebar 2 kali 2 kali 2420 dengan 4.840 cm3. Nah, itu tadi anak contoh soal singkat tentang permukaan balok ya. Sekarang kita masuk pada volume. Siapa yang tahu apa itu pengertian volume? Tidak tahu, Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Contoh dari volume itu
volume anak-anak, yaitu rumus volume F sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, di sini Ibu akan memberikan soal latihan. Tulis ke Ibu. Jangan sejenak anak, saya baca. Ya, Ibu. Oke anak-anak, keterangan dari volume tadi. Yang pertama, panjang P sama dengan 10 meter, lebar L sama dengan 2 meter, cm. Oke anak-anak, selanjutnya kita rumuskan volumenya ya. Bu. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. F sama dengan 10 kali 2. F sama dengan 20 meter. Bisa anak? Bisa, Bu. Oke, untuk materi kita hari ini. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Saya perwakilan